Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Bimbel. Kami doakan semoga teman-teman semua sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas khusus tentang materi kisi-kisi soal P3K. Sebelum kita masuk ke video intinya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Pak Sukirman merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran musik atau nyanyi, Pak Sukirman memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakter peserta didik terutama A. Minat, B. Gender, C. Status sosial, D. Kultural, E. Etnik. Kita lihat inti dari kalimat ini adalah memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Berarti jawabannya adalah kultural. Ya, jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Kebudayaan rohaniah atau internal kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karsa dan karya. Kita lihat inti dari kalimat ini adalah kebudayaan rohaniah. Berarti jawabannya adalah B. Cipta dan rasa. Kita lanjut soal nomor 3. Yang dimaksud dengan pembangunan adalah A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Inti dari kalimat ini adalah pembangunan. Jadi yang ditanya itu adalah pembangunan itu apa? Jawabannya pembangunan yang berbudaya. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 4. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, maka saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, C. Mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan pada saya, D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Nah, ini adalah berupa soal manajerial. Kita lihat dulu inti dari pertanyaan ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Berarti jawabannya adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Kita sebagai calon pemimpin harus berani mengambil keputusan
karena tugas tersebut sudah diberikan kepada saya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 5. Sebagai rekan kerja, pulang 30 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, bagaimana sikap Anda? Jadi, ada sebagian teman-teman kita di kantor pulang kerja 30 menit lebih awal. Nah, bagaimana sikap kita? Pilihannya adalah A. Karena banyak yang melakukan, mungkin hal itu tidak mengapa. B. Saya ikut melakukan hal yang sama. C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukan agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap melakukan aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Kita lihat dulu inti dari pertanyaan ini. Pulang 30 menit lebih awal. Sikap kita bagaimana? Jawabannya adalah E. Saya tetap melakukan aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jadi, kita sebagai staf yang baik, yang disiplin, tetap melakukan aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Soal nomor 6. Saya ditugaskan pimpinan rapat untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat tentang hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahukan sahabat saya tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Kita lihat dulu inti dari kalimat pertanyaannya. Ditugaskan pimpinan rapat untuk menjadi notulen. Nah, berarti apa respon kita? Jawabannya adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jadi, kita harus bisa menjaga rahasia ini kepada rekan-rekan sejawat karena kita sudah ditugaskan pimpinan rapat untuk menjadi notulen dan tidak boleh membocorkan hasilnya. Kita lanjut. Nomor 7. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan Anda. Bagaimana sikap Anda? Pilihannya A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya diterima. C. Meninggalkan ruangan rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pertimbangan tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Kita lihat dulu inti dari pertanyaannya. Tidak sependapat dengan usulan Anda. Jadi ada teman sejawat kita di dalam rapat tidak sependapat dengan usulan kita. Sikap kita bagaimana? Jawabannya adalah A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. Jadi kita berikan kesempatan kepada teman sejawat kita untuk mempertimbangkan pendapat tersebut. Kita lanjut soal nomor 8. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? Kita lihat dulu intinya.
sedang bertugas penting. Ingat, kita harus bisa menganalisa pertanyaan ini. Intinya adalah sedang bertugas penting. Apa yang saya lakukan? Seandainya mobil dinasnya mogok, kita lihat pilihannya. A. Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. B. Cek, kemudian panggil bengkel. C. Tinggalin mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. D. Coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru panggil bengkel. E. Tinggalin mobil dan balik ke kantor, minta instruksi atasan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Di sini maksudnya tinggalkan saja mobil dinas itu, lalu cari angkutan lain untuk menuju tempat dinas, dikarenakan kita sedang bertugas penting. Berikutnya nomor 9. Bagi saya bekerja adalah, ini yang ditanya adalah bekerja itu apa? Intinya di sini adalah bekerja. Bagi saya bekerja adalah pilihannya A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Jadi bekerja itu adalah jawabannya E. Mencari uang untuk nafkah. Kita bekerja mencari uang untuk nafkah. Kita lanjut soal berikutnya. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak ada habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat dulu intinya. Mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Sementara ini adalah akhir dari kerja normal. Apa yang Anda lakukan? Pilihannya adalah A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, ini udah pasti lembur ini. Karena pekerjaan itu tak kunjung habis-habisnya. Sementara pada hari itu adalah hari kerja normal. Kita lihat jawabannya adalah E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Karena ini sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi tanggung jawab kita. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan itu walaupun jam hari kerja normal sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 11. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke sekolah yang sama sekali tidak pernah Anda inginkan. Padahal Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan berprestasi serta dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah, kita lihat dulu inti dari kalimatnya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda. Berarti pilihannya ada A. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. D. Mengusulkan guru lain saja karena Anda merasa paling senior dan disegani. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Kita lihat jawabannya adalah A. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. Kita sebagai bawahan harus loyal terhadap atasan apapun keputusannya.
Berarti kita bersedia dipindahkan tanpa membantah, walaupun sekolah yang ditempati itu tidak pernah Anda inginkan. Soal nomor 12. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju sekolah, Anda melihat kejadian kecelakaan. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat dulu inti kalimatnya. Ketika tergesa-gesa. Nah, ingat ya, kita tergesa-gesa dalam perjalanan menuju sekolah, tetapi kita melihat kejadian kecelakaan. Apa yang kita lakukan? Pilihannya adalah A. Menolong dengan mengobatinya, B. Menolong dan kemudian membawa ke rumah sakit, C. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah, D. Memberitahu anggota keluarga korban kecelakaan, E. Tidak peduli. Jawabannya adalah C. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan sekolah. Nah, jadi kita harus lihat dulu situasinya. Kalau misalnya orang yang kecelakaan itu sudah ada orang lain yang menolong, berarti kita tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. Tetapi kalau tidak ada orang yang menolong, berarti baru kita ambil tindakan yang lain. Berarti kita harus melihat dulu situasi dan kondisinya. Soal nomor 13. Sering kali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Kita diberikan tugas, tetapi tidak sesuai dengan latar pendidikan dan keterampilan kita. Tanggapan kita bagaimana? Pilihannya ada A. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. B. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. C. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. D. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. E. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus membuatkan hari untuk melaksanakannya. Jawabannya adalah C. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Jadi, tugas yang seperti ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang lain. Berarti kita termasuk orang yang suka dengan hal-hal yang baru. Berikutnya nomor 14. Seorang staf di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai ASN, P3K, guru, namun Anda diminta membayar sejumlah uang agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah? Kita lihat dulu inti dari kalimat pertanyaannya. Anda bisa diterima sebagai ASN P3K guru, namun Anda diminta membayar sejumlah uang agar proses tersebut berjalan lancar. Bagaimana sikap Anda? Kita lihat pilihannya. A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa menjadi ASN P3K guru. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik dan ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah staf itu. E. Menerima tawaran itu karena tidak ada orang yang tahu. Jawabannya adalah B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Jadi, kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Soal nomor berikutnya, 15. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi
kepala sekolah Anda mengajak untuk diklat keluar kota, apa yang Anda lakukan? Nah, ini pilihan yang sangat berat ini. Di saat kita sudah berjanji dengan orang tua untuk merayakan ulang tahun, di saat itu pula yang sama, kepala sekolah mengajak untuk diklat keluar kota. Apa yang kita lakukan atau yang kita pilih? Apakah merayakan ulang tahun orang tua atau ikut diklat keluar kota bersama kepala sekolah? Kita lihat pilihannya. Ikut kepala sekolah diklat keluar kota. B. Ikut kepala sekolah diklat keluar kota dengan syarat diizinkan pulang lebih cepat. C. Ikut diklat tapi izin ke kepala sekolah pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah berjanji. E. Mohon kepala sekolah untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Ikut kepala sekolah diklat keluar kota. Jadi kita sebagai bawahan ini memang dituntut untuk loyal terhadap atasan. Nah, soal-soal manajerial seperti ini, kita harus memposisikan pribadi kita sebagai loyal terhadap pekerjaan dan atasan. Walaupun di prakteknya keseharian, faktanya keseharian, kita lebih memilih mendahulukan ulang tahun orang tua kita daripada tugas sekolah kita. Jadi posisikan diri kita sebagai bawahan yang loyal terhadap atasan dan pekerjaan. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang ikut seleksi di tahun ini semoga mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi abdi negara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.